Bismillahirrahmanirrahim walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan melihat ada banyak polemikus muslim, para ustadz yang menyalahpahami tentang kekristenan. Bahkan mereka mencampur adukkan isi Quran dan Alkitab yang seharusnya itu berbeda jauh, tidak bisa disamakan, apalagi berkaitan dengan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin mereka ini disebut ustadz dan guru dan juga para pengajar, tapi tidak bisa membedakan antara Yesus dan Isa yang mereka campur aduk itu menjadi pribadi yang sama. Padahal bisa kita bedakan dan bisa kita teliti dengan baik siapa Isa menurut Quran dan siapa Yesus menurut Alkitab. Itu tidak bisa disamakan segampang itu, teman-teman. Nah, kali ini ada banyak mereka, teman-teman, memberikan sebuah komentar, bahkan argumen yang membuat mereka itu sebenarnya menjadi ustadz tapi tidak ngerti apa-apa, menjadi muslim tapi tidak ngerti apa-apa, seperti itu. Apakah mereka ini karena hanya modal ngapal doang sehingga begini? Saya tidak tahu. Tapi lihatlah teman-teman dari diskusi ini, bagaimana mereka menunjukkan pengetahuan mereka dan diberikan jawaban yang bagus oleh rekan-rekan kita yang memberi jawab. Saksikan sampai habis, jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Apanya? Itu di dalam kitabmu ada namanya Nabi Isa, itu anak Maryam, saudara Harun, anak bapaknya Imron. Kenapa bisa begitu kisahnya? Sedangkan kisah Musa, Imron, Harun, Miriam itu 1500 tahun sebelum Masehi. Bagaimana itu, bro? Berarti kalau ada keturunan Nabi, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Tuh, yang kita tanya sejarah dulu itu, kenapa itu bisa gitu? Iya, itu bukan Yesus, betul. Isa. Bukan Tuhan. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, beda. Ada Yesus Isa itu sama, satu tokoh. Beda. Oh, ngemis-ngemis ya. Kamu tuh bodoh apa gimana toh? Nih loh, saya kasih tahu kamu ya. Maryam, saya kasih tahu kamu ya. Di Bilangan 29 ya, Maryam yang saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya si Imron. Itu enggak punya anak, itu seorang nabiah. Itu bukan Maryam yang sama yang disebut Maryam ibu Yesus. Makanya itu kalian tuh buta sejarah, muslim. Bro Melcede, saya turunkan dulu ya. Maryam yang berbeda, Maryam saudara perempuan Harun itu seorang nabiah, tidak menikah, nggak punya anak. Nah, bono sih rodok cerdas Siti. Sholat dulu lah. Kita mau sholat. Sholat buat jeduk-jeduknya, kamu tetap Maryam 71 masuk neraka. Halo. Lupa lagi. Oke, silakan. Ini siapa tadi? Sudah naik ini. Sholat dulu Pak Suki ya. Iya, mau Nanti sholat. mudah-mudahan habis sholat nanti Pak Suki dapat jawaban ya. Cerdas Oke. otaknya. Iya. Ini Bro Adi ada mau dijawab itu gimana itu? Bro Adi ini Muslim atau Kristen ini? Bro Adi? Shalom, happy Sunday semuanya. Kristen? Ya, saya Kristen. Oh, kirain ibu Muslim. Enggak. Nih, Labako ini siapa ini Labako? Labako, silakan. Ya, selamat sore Bang. Terima kasih. Iya, silakan ada mau disampaikan Labako. Teman-teman yang di bawah antri ya. Ada mau disampaikan untuk membahas tadi itu? Kenapa? Oh, kamu Kristen atau Islam? Islam Bang. Islam. Pertanyaan kita bro gini ya. Isa itu kan mamanya Maryam, kakeknya Imran, pamannya Harun. Itu bagaimana kita menjelaskan itu Pak? Kok bisa gitu? Oh iya Bang. Kalau di Al-Quran memang ada Bang. Wahai saudara Maryam, saudara Harun ya. Ya, perlu dipahami bahwa saudara Harun di sini bukan berarti saudara kandung Bang. Oh. Ya. Begitu. Jadi Tapi secara Ini saudara sepupu. Jadi Maryam itu saudara sepupunya Harun. ya bukan Bang. Ini kan pengertiannya di situ. Ya kan gini. Sebentar, di dalam Quranmu Maryam itu anaknya siapa? Saya tanya. Maryam loh. Maryam ibunya Isa itu anaknya siapa? Ya, Maryam itu ibunya Isa. Anaknya siapa sih Maryam Anaknya itu? siapa? Si Maryam anaknya Imron. Ya, Harun. Imron itu bapaknya Musa dan Harun bukan? Bukan. Aduh,
Wadah, berapa Loh, lagi? Gini loh, Bu. Aduh. Bu, ingat bahwa nama itu tidak harus yang sesaman. Iya kan? Saya Harun bayar kamu itu- 1 miliar. Saya bayar kamu 1 miliar. Kalau di dalam surah Al Imran, ya, bahwa Musa dan Harun itu disebut bin Imron. Iya, ingat. Saya sarankan kamu segera murtad dari Islam. Saya sarankan kamu segera murtad dari agama odong-odong ini. Aduh, Ya, sampai gimana? agama Bu, jadi-jadian yang salah sejarah nggak bisa membedakan Maryam yang seorang nabi ya, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Itu memang ada. Ya, jadi Imron itu punya 3 anak. Maryam yang pertama, kemudian Harun yang kedua adalah imam besar, bukan seorang nabi. Ya, kemudian Musa. Tapi Maryam ini tidak menikah, nggak punya anak. Dan itu bukanlah Maryam, ibunya Isa. Maryam ibu Isa itu bukan saudaranya Harun. Dia bukan keturunan Lewi, bukan keturunannya Harun. Dia suku Yehuda. Aduh, goblok yang keterlaluan kalian tuh. Maryam Isa itu bukan Maryamnya Musa. Sosok yang berbeda, nama sama, sosok berbeda. Saya bayar kamu 1 miliar cash. Kalau saya bayar Musa. kamu 1 miliar cash kalau ada Maryam yang lain di dalam Quranmu. Di zamannya, makanya dulu wahai saudara. Pakai data, kamu kalau ngomong pakai data. Oke, saya tanya. Maryam yang kalau kamu mengatakan ada 2 Maryam, pakai data. Data. Buka kamera pakai data. Buka kamera pakai data. Mana yang dikatakan Maryam yang berbeda? Lah, coba ibu cek dulu di Al-Quran. Betul nggak bahwa itu saudara Harun? Pakai data. Kamu jangan bacot. Kamu jangan cuma ngomong. Pakai data kayak saya bahwa itu Maryam yang lain, bukan Maryam saudaranya perempuan Harun dan bukan Maryam anaknya Imron. Pakai data. Waduh. Ibu, di Al-Quran kan tidak jelaskan secara rinci kan disebut. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan tafsirnya, itu Maryam yang berbeda. Saudara Harun, coba ibu Pakai buka data, di surah tafsir berapa? Ibnu Katsir. Ya, Al-Quran itu kan tidak dijelaskan secara Ayat rinci. berapa? Ibu, Ayat ya. berapa Al-Quran yang itu menyatakan itu sejarah. bukan Maryam, Hah? bukan Maryam anaknya Imron dan bukan Maryam saudara perempuan Musa, saudara perempuan Harun. Ayat berapa? Bu, kan tadi sudah dijelaskan bahwa Harun itu, Harun itu bukan saudara Maryam, bukan saudara kandung, dia adalah Harun yang lain. Goblok, Dia sosok ya yang Ukta Harun itu artinya yang saudara Musa. kandung. Loh, Ya kok ibu Ukta paksakan itu mau artinya dia saudara sesama kandung. Musa? Kok mau Ya dipaksakan? saya tanya, kamu bisa bahasa Arab Bu, nggak? Maryam aja. Nggak, saya tanya, banyaknya kamu sama. bisa bahasa Arab nggak? Ya Ukta itu bukan saudara kandung, bahwa Maryam itu bukan anaknya Imron, kamu bisa bahasa Arab nggak? Saya panggilkan orang Arab asli. Artinya saudara, ya kan? Saudara Perempuan tahu ya, Ukta itu artinya saudara perempuannya Loh. Harun, saudara kandung Oon. Loh, saudara itu, Bu. Kan wahai saudara Harun. Salah nih ya. Di situ kan bilang Salah saudara kandung nih. Harun, nggak bilang. Nabinya Loh, dari mana bahasa Arabnya itu bahwa saudara kandung itu? Nabinya odong-odong, Qurannya odong-odong. Salah sejarah nih. Nggak bisa pindahin Maryam saudara Harun sama Maryam ibunya Yesus nih. Dipaksakan. Loh, nggak usah dipaksa-paksakan. Oke, sekarang kalau kamu bilang, Nah. sekarang kamu jelaskan surah An-Nisa ayat 153 sampai 157. Isa Al-Masih yang kamu bilang Yesus Kristus kenapa dibunuh oleh orang Israel zaman Musa? Ini saya tunjukkan datanya di bilang Sobi. Bagaimana kamu menjelaskan surah 4 ayat 153 sampai 157? Fokus aja dulu. Isa itu. Al-Masih dibunuh Harun, pada zaman Musa, padahal pada waktu zaman Musa Isa Al-Masih belum lahir. No, kamu jelaskan sama saya. Loh. Di surah An-Nisa ayat 153 sampai 157, orang Israel membunuh Isa. Bagaimana mungkin pada zaman Musa orang Israel itu bisa membunuh Isa yang belum lahir? Coba kamu jelaskan. Loh, memangnya ada orang dibunuh Isa di zaman Musa? Mana ada Isa dibunuh di zaman Musa? Kitabnya odong-odong, nabinya odong-odong, kitabnya odong-odong, nabinya odong-odong, kitabnya odong-odong, nabinya odong-odong, kitabnya odong-odong, nabinya odong-odong. Bu, sudah makan bokrek? Di zaman ini, Dilanjut aja, Bu. di jam Aku baca surah 4 ayat 153 sampai Setahu 157, saya, terpingkal aku ketawa. Al-Quran saya- Orang Israel zaman Musa kalian tahu nggak? Amin. Digebuk sama Bukit Tursina disambar petir karena orang Israel zaman Musa. Kamu tahu, ingkar kepada kenabian Isa dan menuduh Maryam berzina. Apa ora ngguyu kemekelen kamu baca? Isane belum lahir sudah dituduh Maryam berzina. Bahkan surah Al-Araf surah 7 ayat 157, Allah itu berkata, si Allah ini loh ya, berkata Musa dan Harun dikasih kitab Taurat, Isa dikasih kitab Injil keponakannya, dan dikatakan kitab Taurat dan Injil yang ada pada zaman Musa pada waktu itu di antara Bani Israel. Surat 7 ayat 157. Opo rak guyu kemekelen. Nek katanya Isa itu Yesus Kristus baru lahirnya 1400 tahun kemudian, kok kitab Injilnya sudah turun pada zaman Musa? Aduh. Kitabnya odong-odong, nabinya odong-odong. Kitabnya odong-odong, nabinya odong-odong. Aku sarankan kamu segera murtad dari Islam. Guyu aku kemekelen surah 7 ayat 157, kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Loh, ya wong Isane Yesus Kristus belum lahir, baru lahir 1400 tahun kemudian kok kitab Injilnya sudah turun duluan pada zaman Musa. Oke, gimana bro?
Iya, Apa kan kok? tadi Bang Erben kan harus dijelaskan bahwa pemahaman kami, terutama saya ya, bahwa Harun saudara Musa itu Bang, bukan Harun sesama Musa, adalah Ya, Harun sosok maksudnya, lain. maksudnya Ibu Sofi Ya. itu datamu itu dari mana, bro? Ya kan datanya banyak di ini Bang, banyak di tafsir kan dijelaskan. Tafsir apa? Tafsir apa? Kita Tafsir yang mulai. dikasih kan dijelaskan juga di paling di bawah itu. Coba. Iya, Bahwa ini tafsir- adalah Harun yang jilid berbeda, berapa? bukan Jilid Harun berapa, bro? bukan Harun yang di zaman Musa. Coba jelasin Ingat ini Bang, Pak. orang-orang dahulu itu sesama termasuk sampai sekarang Bang ya. Coba Itu kita jelasin semua ini, sering Pak. menggunakan nama-nama orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang ini nabi, nama-nama nabi. Itu nggak ada salah. Harun itu Nggak ada membuat salah. anak lembu emas, bukan orang soleh. Dialah yang membuat bangsa Israel tersesat. Nah, kan berapa banyak sekarang namanya Muhammad? Kan berarti kita senang memakai nama. Berapa nama? Banyak orang namanya Yesus. Karena orang senang pakai nama Yesus. Berapa banyak orang memakai nama Maria, Rasa punya Maria, korban kaki ya. Harun dan lain sebagainya. Itu ada persoalan. Ada pertanyaan, Itu Pak. sosok yang Pak berbeda, Bako, Pak. Pak Bako coba Ya. jelaskan ini Pak Bako. Ini tafsirnya At-Tabari untuk Anisa 157. Ini baca ya Pak. Coba gedein Pak Erben. Bapak baca ya Pak. Coba apa? Geli. Kalian kayak gini kok matanya ya masih belum terbuka ya, aku ya heran nih kalian. Nih. Oke, Baca tuh lah, surat keras. Al-Araf ayat 157. Kitab Taurat dan Injil yang ada pada zaman Musa. Loh, lah Injil. Lah Yesusnya aja belum lahir, kitabnya sudah turun. Terus aku baca lagi. Mana Coba, ada Pak. Injil di zaman Musa, Bu Sofi? Nanti kita tunjukin Pak satu-satu ya Pak. Coba baca ini Iya. Pak. Baca coba Pak. Silakan Pak. Coba dibaca aja, Bu. Soalnya saya ini nggak pakai kacamata ini. Oh ya udah. Dari Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata, Syalamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata, seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Coba Pak ceritakan Pak, kenapa bisa begini Pak? Ya. Perlu dipahami, Bu. Isa itu Isa yang mana? Ingat, Bu ya, nama-nama itu bukan hanya satu. Nama Isa itu bukan hanya satu sosok. Ya Pak, kan? ini tafsir Iya. Anisa 157 Pak. Anisa 157. Anisa 157 membicarakan siapa Pak? Nggak tahu, Bu. Coba saya buka dulu Anisa 157 ya. Itu, ya ampun ya sebegitu terkenalnya Pak. Pak. Oke. Sudah Pak? Butuh dibantu Sudah, Pak? Anisa 157? Butuh dibantu Pak? Bagaimana Pak? Butuh dibantu Pak? Oh, Ibu Sofi terlempar. Iya. Bukan. Jelas ya, nggak bisa bantah data saya bahwa kitab kan odong-odong. Iya sih, Udah Pak. jelas-jelas keliru masih pertahankan. Kalau memang ada ngapain dibeli 1,5 meter Sekarang saya- orang di seluruh oke, dunia. sekarang- Kalau Islam ini agama odong-odong, karena mereka nggak tahu bahasa Arab. akan muncul lagi, Palestina akan tenggelam. Nggak ada Muslim. Bapak ke Turki sekarang. Kalau ada orang Turki bisa bahasa Arab, kasih tahu saya. Kalau ada orang Turki bisa baca Quran, bisa tahu bahasa Arab, Bapak kasih tahu saya siapa orangnya. Siapa bilang? Turki itu lah negara Islam. Iya, Islam Bapak sama kasih aja tahu saya kalau ada juga. orang Turki bisa bahasa Arab dan tahu tentang Quran. Saya punya teman orang Turki banyak, Pak. Aduh, Bapak ngapain? kasih tahu saya orang Indonesia Ah. 85% tidak bisa bahasa Arab. Nggak ngerti Iya. kitabnya. Memang faktanya demikian. Enggak, Bapak sekarang Bapak jelaskan aja sama saya. Kenapa Ah. di surah 7 ayat 157 kitab Taurat dan Injil ada pada zaman Musa? Bapak bisa jelaskan itu nggak? Loh, siapa bilang ada Injil di zaman Musa? Ya, Injil di zaman Isa. Allah ngomong, Pak. Ya, Allah ngomong maka sendiri yang itu. ngomong di surat Al-Araf ayat Maka, 157. Coba kau baca dulu itu. Kira orang Surat nggak 7, tahu nggak tahu gimana bahasa itu? Arab, Coba baca dulu. Aduh, makanya Coba dia baca nggak Arabnya. pernah baca Quran. Ah. Coba. Lah. Kami ini Islam tidak pernah bahwa Injil itu di zaman Musa, di zaman Isa. Isa itu tidak hidup sesaman Musa. Mana ada orang Islam paham seperti itu? Islam abangan sebodoh-bodohnya Islam itu tidak ada yang Ya itu membaca. nabimu yang Isa itu- goblok. Nabimu yang Oh. mengatakan kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka dan Allah mau berbicara kepada Musa. Saya goblok itu apa katanya? Loh, yang goblok yang di situ. Loh. Bapak baca dulu Ngapain orang Islam? Bapak Bu baca Sofi, dulu orang kitab Islam tidak ada Al-Araf. segoblok Bapak kamu. baca dulu Hah? kitab Sebodoh-bodoh. Al-Araf surah 7 ayat 157. Sebodoh-bodohnya Baca dulu. orang Islam, Ibu Sofi, tidak ada yang menganggap bahwa Isa itu hidup di zaman Musa.
bahwa Injil itu Nah, itu buktinya di dalam Quranmu, Pak. Surah An-Nisa ayat 153 sampai 157, Isa Al-Masih itu dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. Baca dong kitabmu sendiri. Waduh, ibu yang baca, ibu baca sendiri. Saya sudah baca, ngapain saya baca lagi? Saya sudah pahami itu bahwa yang Musa sudah kasih surah An-Nisa ayat 153 sampai 157. Mereka meminta kepada Musa tandanya apa? Kemudian mereka orang Israel pada zaman Musa itu dihukum oleh Allahmu, dipukul pakai bukit Tursina dan mati disambar petir karena mereka mengingkari kenabian Isa dan menuduh Maryam berzina. Baca dong. Bagaimana mungkin orang Israel zaman Musa itu bisa disambar petir karena mereka menuduh Maryam berzina? Ya, mau Maryamnya aja belum lahir. Allah. Ibu salah memahami. Aduh, maut. Kitab yang menggelikan. Ibu salah memahami, saya bilang sebodoh-bodohnya orang Islam tidak ada yang memahami bahwa Isa atau Injil itu di zaman Musa. Ya. Lalu bagaimana Bapak menjelaskan surah 4 ayat 153 sampai 157 Isa Al-Masih dibunuh oleh orang Israel zaman Musa? Loh, siapa yang bilang bahwa Isa dibunuh di zaman Musa? Loh, Goblok wong iki goblok. yang goblok kamu yang goblok. Bapak iki gak ngerti kita dewi soalnya. Oh, Itu yang Bapak Icu baca itu tadi yang Bapak Icu di An-Nisa 157 Bapak bilang bukan Isa Ibnu Maryam. Terus Bapak gimana? udah baca belum Qur'annya, Pak? Dibaca Isanya ada dulu. dua, Mbak. Katanya Pak Labaku Isanya Oh, ada Isanya dua. ada dua. Iya. Oh, ada dua Isanya. Oh. Pengetahuan Mana Bapak Isanya datanya? ada dua. ya Isa itu banyak, bukan cuma satu. Sosok Mana datanya, Pak? Jadi Mana? yang di 157 itu yang nama mana? Muhammad saja berapa juta orang, nama Yesus saja berapa juta orang. Oke, kami Loh, terima. faktakan itu sekarang, coba Kami faktakan sekarang. kami terima. Tapi yang An-Nisa 157 itu Isa yang mana? Iya. Yang mana? Isa 157 ya Isa Nabi Isa. An-Nisa Al-Masih. 157 Al-Masih. Tadi kenapa dia mau dibunuh Ya, tadi dikirim kan prajurit Anda kata oleh itu kan tadi tafsir. Bukan Terus? dari Al-Quran itu sendiri lah. terus Itu tafsir siapa yang bikin, Bu? Kami ini harus At-Tabari. tetap mati At-Tabari. Lah ngapain At-Tabari. At-Tabari? Lah, siapa itu At-Tabari? Saya enggak kenal. Oh, Bapak nggak kenal At-Tabari. Oh, dia nggak Enggak, siapa itu kenal. At-Tabari? Oh, Mana nggak coba kenal dia jelaskan. Waduh, Namanya dia siapa? kasihan. At-Tabari itu Iya. bapaknya para tafsir, Pak. Semua tafsir Iya, merujuk ke Bu. At-Tabari. At-Tabari itu Dia- tafsir dia pertama bapaknya yang tafsir. dikeluarkan oleh Islam Dia- Sunni. dia bapaknya tafsir. Aduh, mati Ya. aku. Coba cari saya pinteran sedikit. Dia bilang At-Tabari siapa? Lu At-Tabari itu Siapa? bapaknya tafsir. Semua tafsir itu merujuk ke At-Tabari. At-Tabari itu tafsir tertua. Aduh, Masya Allah. Aduh. Paringan Honda. Aduh, ya Allah, Gusti paringan Honda. Kami Islam ini Paringan sabar aku. disuruh berpedoman kepada dua hal Astagfirullahaladzim. saja, ya pada Al-Quran dan hadis, bukan disuruh berpedoman pada tafsir. Jadi tafsir tafsir itu itu- tafsir itu orangnya penulisnya abal-abal menurut Bapak. Tafsir itu nggak bisa dipedomani itu hanya pendapat. Namanya tafsir. Terus- Tafsir sih pengertiannya apa, Bu? terus Coba sekarang- saya tanya ke Ibu, tafsir itu pengertiannya apa? Itu Eh, kalian yang tafsir punya, itu apa kenapa sih? harus saya Ya, saya tanya, yang makanya saya jelasin? tanya. Tafsir itu apa? Sekarang Ah. saya tanya, kenapa setiap saat itu di masjid itu sebutin tafsir? Iya, tafsir itu pendapat, Ibu. Iya. Orang, kalau saya Iya. tokoh. Tapi tidak Terus? harus diikuti. Terus Itu namanya At-Tabari tafsir, itu Ibu. siapa? At-Tabari itu Ya. abal-abal. Ya, salah satu toko. Dia Tapi abal-abal. apakah toko ini tidak punya kesalahan? Ya, dia salah satu toko ahli tafsir. Oke, sekarang kasih tahu Menafsirkan kami, sesuatu, kasih ya kan? tahu kami siapa yang benar. Ya, saya tidak tahu siapa yang benar. Makanya kami ini, Bu, saya ini terutama saya ini Muslim, ya, saya tidak berpedoman pada tafsir, ya. Oh, jadi saya kamu berpedoman pada berpedomannya Quran pada dan apa? hadis. Terus coba, Ibu. Nah, coba kenapa? alif lam ra kamu mau terjemahin Ya. pedomannya apa? Pakai pedoman apa? Nggak usah saya lam ra. pedoman itu alif lam ra ya, saya nggak usah pedomani. Apa artinya saya nggak perlu saya pedomani. Kayak Oh, itu jadi nggak kamu penting nggak bagi perlu saya. tahu. Oh, nggak Iya, penting. nggak penting. Untuk apa saya tahu? Untuk nggak apa penting. saya tahu itu? Nggak penting bagi bukannya saya di itu. Quran. Itu bukan Ya di Quran, memang ada Tapi yang nggak penting. ada. Jadi nggak penting. Nggak Nggak penting. penting bagi saya, kan memang nggak ada Oh, artinya. nggak Saya nggak tahu artinya, saya penting. nggak tahu artinya. Oh, Yang nggak ditahu itu artinya bahwa Tuhan kan adalah la ilaha illallah. Gini. Pak Labako, Bapak Nggak, percaya itu alif hadis? lam ra itu nggak ada yang tahu artinya, Bu. Bapak percaya Itu- hadis nggak, Pak? Nah. Iya, Oh, saya nggak percaya. penting. Tapi Kalau- tidak semua hadis harus kalau dipercaya, hadis Pak. bilang Harus bahwa- palsu. Tunggu. Iya. Itu dikasih Allah nggak tahu artinya, dikasih Allah buat apa, Pak? Ya nggak tahu saya. Saya terbatas nggak orang tahu. ilmu kok nggak. Kita ini bukan ilmu yang sempurna, bukan orang Nggak sempurna. ada yang tahu artinya, itu dikasih buat apa ya? Nggak tahu. Bro Irfan itu si Arhan mau naik tuh bro, diganti aja lah Bako, Iya. nggak ada ilmunya nih. Oke, aku ganti ya. Boleh. Arhan Kasih Setiawan review. tuh. Oke, Kasihan. Bako terima kasih bro ya. Nggak penting katanya, Pak. Sudahlah. Oke, silakan.
Halo, boleh saya jelaskan Alif Lam Ra itu, Esther? Bukan, Ya, silakan. bukan. Itu hanya Alif Lam Ra itu, ya. Bukan. Kamu Bukan jelasin yang telinganya. tadi ditanya aja. Alif Lam Ra di dalam Kenapa? surat apa? Berarti di dalam Tunggu. surat itu lebih banyak Tunggu. antara Alif, Lam, dan Itu Ra. cuma tambahan aja. Yang Itu. pokoknya itu Isa Di yang dalam kamu surat itu. itu yang paling banyak Alif, Lam, dan Ra. Enggak. Itu nanti aja itu. Nanti kamu Iya. nggak ngarang-ngarang lagi. Yang kita Dalam balik dulu ke surat- awal. Dalam surat yang didahului Alif, Lam, Ra itu. Sebentar Pak. Baliklah ke awal. Pertanyaan awal. Pertanyaan tadi, Kenapa Pak, kalau tadi. Isa? Topiknya kita Isa ini, Pak. Alif, Isa- Lam, Ra. Yang saya tangkap Alif, Lam, Ra. Oh, Esther tadi jadi supaya kamu Esther yang tahu. Isa kamu nggak bisa jawab. Lam, Yang Isa Ra. kamu nggak mau jawab. Ya. Loh, saya kan jawabin yang tadi tidak jawab. Esther mempermasalahkan Alif, Lam, Iya, Ra. yang Enggak. saya jawab tadi. Itu hanya tambahan-tambahan kecil, Pak, yang menjadi pokok masalah dari Pak Iya. Erben, dari Bu Sopi, dari saya tadi itu. Isa itu hidupnya Ya. Barusan kapan? dengar nggak saya jelasin Alif, Lam, Ra itu Isa dalam surat hidupnya kapan, Pak? lebih banyak Alif, Lam, dan Umar. Ra gitu, Esther. Iya. Enggak. Iya Orang Pak Yesus, Umar, Paulus yang ini. jadi topik itu Isa Topik hidup Siapa sih Kita- Paulus itu kok didahulukan? Iya. Pak Umar. Iya. Paulus itu siapa sih kok? Paulus Orang itu amat, adalah siapa salah sih satu Paulus? daripada rasul. Ya, di dalam surat surat Yasin ayat Ya, 3 siapa surat Yasin Paulus ayat itu? 14. Paulus Ya, itu adalah utusan Paulus. Allah, utusan Isa Anda siapa, Al-Masih. Paulus? Loh, Paulus itu di Ya, dalam surat percaya Yasin Anda ayat kalau Paulus 14 itu merupakan menyesatkan utusan manusia. Allah. Mereka di Paulus itu Coba, membuat mujizat. pertanyaannya. Dia Coba. tidak pernah membuat ayat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau meminta istri-istri untuk menyerahkan Kok dirinya Anda- seperti nabimu di surat 33 ayat 50. Dia nggak pernah Anda menikahi anak percaya kecil. sama Dia tidak Paulus pernah yang melakukan belum tentu aseksual. Dia tidak pernah melakukan penyerangan seksual terhadap anak-anak maupun membuat ayat-ayat yang menguntungkan dirinya. Contohnya surat Al-Ahzab ayat 50, yaitu siapa saja wanita-wanita mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada nabimu. Itu tidak pernah dilakukan oleh Paulus. Ya, Paulus itu adalah utusan Yesus itu sendiri di Kisah Rasul 9. Di dalam surat Yasin ayat 14 saya bisa tunjukkan sama kamu 25 tafsir. Paulus adalah utusan Allah. Paulus utusan Allah ke Antakia. Paulus utusan Isa Al-Masih, dan dia melakukan mujizat, dia membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit, bahkan sapu tangannya ditumpangkan ke orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Itulah Paulus, dan dia mati martir bagi Yesus Kristus. Ya, dia adalah saksi bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang dikatakan di dalam kitab Taurat Musa. Ya, dan dia adalah saksi semua itu, dan dia dipilih sendiri oleh Yesus Kristus di Kisah Rasul 9. Ngerti kau? Oke, sebelum Masuk akal Bro nggak? Umar, Karena orang jadi Tuhan, gitu. Umar, bentar, Umar. Satu-satu tuh. Iya, tunggu. banyak sekali Jadi, saya korban bentar. gereja. Wah, Nggak usah ke Paulus dulu. Tema kita bukan Paulus. Jangan ke Paulus. Tema kita adalah Bentar. Isa Al-Masih bisa jadi cucunya Imron, bisa jadi keponakannya Musa dan Harun. Itu tema kita. Jadi tema kita itu. Kamu nggak usah ke Paulus. bagaimana, Bro? Ya, tema kita bukan Paulus kali. Oke, bagaimana Bro menjelaskan tentang Isa itu kok bisa dilahirkan Maryam? Saya dulu saudara lah. Harun, Kenapa Anda namanya percaya Imran. sama Paulus? Oke, Padahal kalau Paulus orang Kristen, tidak jelas bentar. asal-usulnya. Ini, lihat ya. Surat Yasin Oke. ini saya bacakan ya. Surat Yasin 14, lihat. Bacakan jangan terjemahannya. Oke. Kedekatan. Saya Oke, yang baca dari sini. kata-katanya Kalau udah. itu kalau mau terjemahan. Oke, ini. In Ayo, arsalna saya coba baca, gantian. ilaihimu Arabnya di atas. Iya, Arabnya di atas, fakada bro. buhuma Ya, di atas, coba. fa'azzazna Apa? bitlalithin fakalu inna ilaikum mursaluna. Itu dah. Ini in Tidak tahu yang asana kecil kalau kayak ilahin gitu, bro. nah Anak ini saya yang tahu aja udah tidak tahu, oke bro. bahasa Indonesianya Yuk. dengar dulu dong, bibir kau terbuat dari Bahasa Arabnya lato-lato. ada, soalnya bahasa terjemahan nggak laku di situ. Bibirmu itu lato-lato atau bibir manusia? Biar kalau bahasa Arab saya yang bacain. Saya Iya, yang udah, nah, baca. baca bahasa Arabnya, Coba baca. tadi situ. Udah baca bahasa Arabnya. Oke, baca Arabnya. Banyak banget jajan Mas ya. Ayo pulang dekat. Nih, Supaya Anda tahu. ya udah baca. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabu. Ngerti kan? Kok Udah, ketawa? baca. Kepanasan ya, kok ketawa? Iya, udah. Oke. Umat Paulus kok ketawa? Ngapain gua Kalau- kepanasan kalau- dengan air jin? Sebentar, Bu Sob, biar. Iya, bagus, Bagus sekali ya. suaramu, bagus bacanya. Oke. Kayak gitu kalau bacanya Bu Sofi Oke, Katul. udah. Kita Kau terjemahkan. baca terus. Coba baca. Udah, Sofi Katul. Udah, kau baca dulu. Lagi ngulur waktu, lagi ngulur waktu, Ya, Pak kau baca. RT. Ini bagus sekali loh, lihat. Suara. Ayo. Ya udah, kau bacalah terus. Ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Habis itu udah. Coba layarnya. Gitulah kalau bicara sama orang nggak tahu, walaupun sudah dibaca, suruh baca lagi. Udah, kau baca. Fakadzabuhuma, ayo terusan. Id arsalna, ayo ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azaz. Nah, kurang jelas.
Biqulu Artinya apa? inna ilaikum mursalun. Artinya apa? Artinya apa? Bahasa Indonesia apa? Bukan ada artinya di situ. Ya udah, kau kan bisa baca. Jangan dibukain, Coba. jangan dibukain, Pak. Jangan Artinya dibukain. apa, bro? Iya. Artinya Tuh, coba ya. artikan. Katakan kalau Yesus itu bukan Tuhan, Bu Sophie Katul, gitu. Aduh. Jelas ya. Katul Nabi Musa Katul ya. Makanya kamu nggak tahu, kamu tuh nggak tahu artinya. Aku juga bisa, Umar, gue bisa nyanyi nih ya lagu-lagu India. Tu pas ae, you muskurae, tu nena janetnya, sabe to merane. Pak Oke, sebentar, Omar. Ayo. Tenang. Tapi artinya nggak ngerti nih. Oke, Ih, malu-malu saya kita tahu bantu artinya. kamu ya. Oke, saya bantu kamu untuk mengartikan. Lihat ya. Ketika kami mengutus kepada kau, diam dong. Ulur Hidupnya waktu. kok kayak lato-lato sih, bro? Ini mulut mama. Ya, ini itu orang ketika benar. kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Siapakah ketiga utusan ini? Kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Tengok. Perhatikan ya. Mana di situ? Yang mana? Nah, yang kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ini lihat ya. Ibnu Jurayj telah meriwayatkan dari Wahib Ibnu Sulaiman dari Suaib Al-Jibai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul itu yang pertama adalah Simon dan Yohana. Sedangkan rasul nama yang ketiga ialah Tunggu, rankingnya dulu. Paulus. Aduh, Bapak Nama gimana sih? negerinya adalah Intakia. Nama negerinya Intakia. Iya. Sudah? Iya. Ada Yesus di situ dituhankan. Oke, lihat ya. Di kalimat berikut. Bisa bahasa. Ini lihat. Ini ada namanya Yesus di sini. Apa bukan Yesus? Isa, lihat. Ya. Kata ada siapa yang Ibnu mana? Yesus ini lihat di kalimat berikut ini. Kata ada Ibnu Diyamah menduga bahwa ketiga adalah utusan Al-Masih kepada penduduk negeri Intakia. Pak Umar malu, ternyata butuh terjemahan. Nggak bisa ya? Itulah umat hafalan sok-sokan, tapi Bisa, butuh masih ada tamu ya. terjemahan. Masih ada tamu yuk. Yuk, Ayo. Malu ya? Kapel kalau Malu. bisa. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak turun aja Pak. Terima kasih Umat Pak. bahasa Arab, Pak. Umat hafalan butuh terjemahan. Guys. Butuh terjemahan. Sudah manusia, beranak Umat Tuhan. hafalan, orang Udah ya? ngerti. Tuhan ya, anak orang Ya. ya. Bye Terima kasih Sofi bye. Katul yang Ya, Oke, sudah. Pak Bye, Umar. bye. Jadi, Pak Umar, kita sudah jawab pertanyaanmu dari kitabmu sendiri. Terima kasih sembahlah anak orang Oke. itu ya. Bye, Ya, Tuhan bye. Allah. Oke. Kami akan menyembah Yesus kasih, Kristus anak Pak Maria Umar. sebagai Raja segala Raja kami ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Paulus, Coba bisa hafalan ya Pak Umar ya. Kasih, Kasih Tuhan ya. Itulah umat Tahu. hafalan, itulah umat hafalan. Kita dibilang umat terjemahan, tapi dia munafik butuh terjemahan. Bukan, dia kata-katain Paulus juga, Bu. Dia kata-katain Paulus. Taunya kitabnya sendiri yang jawab. Aduh, pahit. Itu judulnya Pahit. Ciluba, Mbak Esther. Ciluba. Oh, Ciluba. Bukan Jadi, ya? jadi ini ya, kita heran juga sama mereka itu. Mereka menyerang Paulus, tapi kitab sucinya dan para penafsirnya memuliakan. Heran. Oh, benar. Tapi memang ini harus kumandangkan Pak Erben, karena mereka tuh kan karena kena doktrin, tapi mereka tidak tahu sebenarnya. Kalau nggak dikasih tahu ya gini nih akhirnya. Ya kan? Bebal. Makanya kemarin itu ada seorang guru agama ketika aku tunjukkan itu, bingung dia. Guru agama ya? Bingung Sekarang kalau kita dibilang umat Paulus berarti nah Qurannya sendiri bilang apa? Nanti saya balik, tinggal dibalik aja kan ya Pak Erbennya gitu ya. Katanya Jadi- ada tamu, tapi di bawah masih typing. Malu Miss Esther, malu. Ada Malu tamu dia. di bawah masih typing. Aduh. Naik lagi, minta naik lagi. Jangan mulut mak-mak ah, itu. Iya, kalau maunya diskusi yang ada inilah yang ini. Iya, kita jadi lari dari topik deh, lari ke Paulus. Itu tuh Umar bikin malu kau katanya. Ini siapa yang memberikan ini? Oh, siput sakti. Silakan naik. Christian Hutagalung ini Kristen atau apa ini? Yang Melseedi tadi udah naik. Sabar ya, teman-teman.
Aduh, hiburan juga ini. Iya memang Pak, hiburan. Ayo silakan kawan-kawan yang mau diskusi. Tapi Pak Erben sama Bu Esther sama Bu Sofi emang betul ya saat ini Christian Utagalung, selamat sore bro. ada suaranya Christian Utagalung. Halo. Oh, kita naikkan dulu si Muklisin. Muklisin ini siapa ya? Oh, kepencet dia katanya, kepencet. Oh, Muklisin biasanya itu tuh. Rame juga, rame. Oke, silakan Muklisin. Ada mau ditanya, apa mau dijawab? Silakan dijawab, bro. Saya mau nanya, siapa nama orang tuanya? Siapa nama orang tuanya Paulus? Ya nggak tahu kita siapa nama orang tuanya. Nah, oke. Itu aja ya. Berarti nggak usah dipercaya, kitabnya nggak tahu orangnya. Oke. Loh, kitabmu siapa? Itu itu siapa ibunya itu? Zulkarnain. Orang tuanya Zulkarnain. Itu cerita apa sih? Nggak ada apa-apanya itu Zulkarnain. Zulkarnain itu siapa? Zulkarnain itu siapa? Kamu training sama Umar tadi, 3 utusan itu saya kasih tahu kamu ya. Itu 1 Nabi Yahya atau kamu sebut Yohanes, 2 Zakaria, 3 Nabi Isa. Itu tafsir Yahudi bohong, dia itu tafsirmu. Mau apa? Sejaman 3 utusan. Mau apa kamu Sopiato? Semua kamu saya kasih hadiah, kamu semua Kristen di sini. Kalau kamu tahu di kitabmu ada cari Sopiato. Ini Mustazam bro. Ayo. Mustazam ini bro. Mustazam ini mulut lebih-lebih ini mulut mamanya nih. Kalau ngomong nggak berhenti orang ini. Dasar lato-lato, mulut ember, tombel. Ayo kita debat masalah firman. Ayo turunin aja bro, ini nggak berguna orang ini ya teman-teman. Habis cabul. Saya pikir, aduh. Ayo Sopiato. Ibnu Kasir mendadak jadi orang Yahudi. Datanya nggak ada. Bu Sopi, nggak apa-apa. Pengetahuan baru, Ibnu Kasir itu orang Yahudi. Kok dari zamannya aja sudah beda kok. Oh, si Umar naik lagi nih si Umar ini. Aduh, si Umar ini. Ibnu Kasir. Cari yang cerdas aja bro. Cari yang cerdas. Ya gimana lagi aku cari yang cerdas? Nggak ada lagi. Lang- Arhan Setiawan silakan. Arhan Setiawan silakan. Bikin permintaan. Langka. Umar. Melce, ada mau disampaikan Melce? Loh, kenapa dituruni? Katanya siapa yang dituruni tadi? Si Muklisin ya diturunkan lah, orang bibirnya aja Sakit nggak lah mau telinga. Iya, apalagi kita pakai headset ya sakit banget. Iya. Itu Mustazam, itu namanya ganti dia. Itu double mama, mulut itu bukan double mama ya, Bu, double ganda. Double ganda lagi. Udah double ganda. Ibnu Kasir tiba-tiba jadi Yahudi. Keren. Ini perlu dibikin VT-nya ini, Pak. Iya. Ibnu Kasir orang Yahudi. Oh, 400 ini siapa 400? Melce aku Jadi turunkan pada ya, saat Melce, tertentu mereka ini ya kadang-kadang tidak menolak hadisnya ya, kadang-kadang nggak penting hadisnya. Iya. Loh, alif lam nun aja nggak penting. Makanya aku heran sama muslim. Tapi kalau misalkan kita nganuin Quran, Quran tuh harus berdiri sama hadis lah. Itu lah repot toh yo. Ah, ini sudah datang ini 400 ini. Aku nanya ya. Nah, jangan jawab dulu yang tadi itu. Selamat sore. Kamu ada datang nggak menjelaskan tentang? Aku dikasih nanya, kalau nggak boleh nanya biar aja aku turun. Ya turun aja turun. Udah Mau turun. nanya. Ya udah turun. Turun. Bye. Kita topiknya di situ. Oke, terima kasih 400. Munir ini. Munir, udahlah kita telinga kita rusak nanti. Dari aku pikir siapa ini kok 400? Namanya si Munir. Kalau bertanya udah tahu, udah lulusnya kau bertanya. Bertanya aja dia nggak lulus bagaimana? Masih ada remedial dia, remedial. Siapa ini? Waduh, ada namanya di sini. Ngeri-ngeri namanya di bawah deh nih. Munir. Takut cicak datang. Aladin. Pak Aladin teman kita itu. Oh iya, tahu. Siapa lagi yang mau dinaikkan ini ya? Sebentar aku lagi share dulu bro, sebentar bro. Aduh, teman-teman Islam biar kalau Umi Dini nanti naik ke atas, kita biarkanlah berdua sama Ibu Sobi. Aku tutup telinga. Wah, ini udah pernah Ibu Sobi tuh sama si Umi Dini itu. Aduh, jantungan aku mau copot. Tapi kalau Umi Dini suaranya nggak bisa kita lawan. Tapi kalau datanya kosong. Kata-kata kotornya juga nggak bisa dilawan.
Iya. Ya itulah ajaran agamanya seperti itu bukan. Aku udah konfirmasi ke dia, Bu, ibu di agama ibu begitu diajarin. Emang iya, dia kasih tahu, kau harus keras terhadap orang kafir, itu kata kitab, kata Quran, katanya begitu ke saya. Coba. Iya. Dibelain lagi sama Pak Heru namanya. Berarti klop. Ya itu, Om Idin itu tahu. Tapi si Ripa ada perkembangan sedikit. Kemarin aku debat, kemarin itu aku debat di Room Muslim tentang beda kata Tuhan dengan Allah itu. Dia datang, malah si Farhan dibilang, Bang Farhan, betul yang dibilang Erben itu. Memang di kitab pun ada itu, kata Rob itu bisa kepada Allah dan Nabi. Aku udah pelajari, jadi apa yang disampaikan itu betul, kata dia. Terima kasih. Baru sekarang dia belajar. Baru sekarang dia belajar. Wah udah lama belajar sama mereka itu. Awal demo dulu kan udah kita ajarin itu sama Ibu Sofi. Iya. Cuma aku bilang, dibilang si Unirifa, aku udah pelajari, betul yang dibilang si Erben itu katanya. Oh, baru sadar. Jadi kalau kita akui ya si Ipah itu. Jadi udah diakui kemarin itu bahwa Tuhan Yesus artinya gelar kepenguasaan Yesus. Makasih ya. Itu kemarin, aku di Room Islam itu kemarin itu. Jadi orang Islam itu kan ngotot kan, aku tunjukkan gini, aku tunjukkan. Ngotot mereka, datang si Ripa, tiba-tiba dia ngomong, terima kasih Unilipa, Farhan, belajar kau dari dia, gitu kan lah kan. Apa mungkin udelnya lagi di tengah itu Bang Erben? Serius, saya suka, soalnya kalau saya di roomnya dia tuh, diem-diem tuh, waduh bahasanya beda itu ya. Ya itu, kemarin itu aku di Room Islam itu kemarin itu. Mungkin lagi udelnya lagi di tengah mungkin itu. Aduh. Aduh, ampun deh. Jadi Paulus itu rupanya di mereka itu orang ditakuti ya. Ditakuti kalau tapi nyebut pengajarannya. Rasul dia. Pahit bener ya. Kitabnya sendiri mau nampar dia. Tapi Bang Erben sama Bu Esther, ini sekarang memang saat ini ya, nggak usah jauh-jauh ya, kita di sekeliling kita, itu kita memang harus ini ya, bener-bener kasih tahu bahwa Isa sama Yesus itu beda gitu. Karena sampai sekarang itu mereka masih nyamain ya gitu. Dan nggak itu yang kita harus ini ya, mungkin ya sekarang gitu. Jadi saya sama anak sama keponakan juga ngasih tahu gitu, kalau ditanyain itu beda, kita harus ngajarin juga kan itu, karena memang harus dari sekarang. Oke, Alexander Donando, selamat sore. Selamat siang. Selamat sore kembali. Saya ingin mau tahu ya, host. Iya. Apa yang mau kalau memang bisa Anda menjawab pertanyaanku hari ini, detik ini, aku masuk Kristen. Oke, silakan. Silakan, apa mau kau tanya? Yang saya tanya dan saya bingungkan. Yesus adalah Tuhan. Yes. Tuhan adalah manusia. Apakah Yesus itu anak Maryam? Yang pertama. Tunggu dulu. Oke. Kamu Muslim, brother. Iya, saya kan bilang dari tadi, kalau memang benar jawaban Anda. Enggak, pastikan dulu aja Anda Islam. Iya, kamu kan bisa aja tidak beragama, bisa dari Hindu. Kalau dari logat. Tapi kalau benar. Islam, Alex. Oke, sudah. Kamu ini dulu, kita samakan dulu pemahaman kita tentang arti kata Tuhan. Orang Kristen memahami kata Tuhan itu sebagai gelar kepenguasaan. Karena kata Tuhan itu, kalau bahasa Inggrisnya itu Lord, kalau bahasa Yunani-nya Kyrios, artinya penguasa. Jadi Yesus itu benar penguasa. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi di surga. Jadi apa kepenguasaan Yesus? Berkuasa mengampuni dosa, berkuasa memberi hidup yang kekal, berkuasa mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan berkuasa memberikan hidup yang baru. Itulah kepenguasaan Yesus. Apakah Maria itu benar anak Maria? Apakah Yesus itu benar anak Maria? Maria mengandung Yesus, tetapi Maria tidak mengalami proses seksual atau biologis. Karena firman Allah lah yang inkarnasi oleh kuasa Roh Kudus di dalam rahim Maria itu sendiri. Jadi Yesus itu secara biologis boleh dikatakan itu dilahirkan oleh Maria, tetapi bukan benih biologis Maria, tetapi inkarnasi firman. Oke, ada mau dipertajam dari penjelasan ini? Yang mau dipertajam, apakah Yesus itu anak Maryam?
Yesus bukan anak Maryam, tapi Yesus anak Maria, karena Maria yang mengandung. Tetapi Maria mengandung bukan proses seksual, tapi inkarnasi firman Allah Elohim yang ada inkarnasi di dalam rahimnya. Oke, saya salah mengasih pertanyaan. Oke, sekarang kamu sahabat Kristen. Ya. Tunggu dulu. Kalau memang anak Maria, Yesus itu anak Maria, apakah Maria itu pernah mengatakan kepada Yesus itu Tuhan Yesus kepada anaknya? Oke. Maria tahu bahwa Yesus yang dikandungnya itu adalah Mesias. Karena tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa kata Tuhan itu artinya penguasa. Itu gelar kepenguasaan. Maria sangat tahu bahwa yang di dalam rahimnya itu adalah Mesias. Karena dia mengandung sebagai seorang perawan. Dan Maria juga diperkenalkan oleh Gabriel, bahkan juga dinyatakan juga oleh Gabriel malaikat kepada para gembala dan kepada orang Majus. Bahwa dikatakan oleh malaikat kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika Maria dijumpai oleh para malaikat, Maria mengatakan dia menyimpan semuanya itu di dalam rahim. Saya kasih tahu sama kau ya. Dalam hati. Iya. Dalam Maria itu ketika menerima kabar gembira dari Gabriel sudah mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan kudus dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bukan anaknya Maria secara biologis. Maria cuma mengandung. Mengandung siapa? Mengandung anak Allah. Baca dong Alkitab gimana sih? Oke, ya, dan kamu harus tahu bahwa Kristus atau Tuhan itu gelar yang berhubungan dengan gelarnya sebagai Mesias. Mesias itu disebut raja atau penguasa. Makanya ketika Maria melahirkan Yesus, ada 3 orang Majus, 3 raja-raja dari timur yang datang menyembah Yesus sebagai raja. Baca di dalam kitab Lukas, mereka datang menyembah Yesus sebagai raja Mesias. Makanya kamu harus ikut kelas saya, kamu harus ikut pengajaran saya bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu nggak pernah mendirikan agama. Tuhan itu mendirikan kerajaan. Aduh, paling bunda. Oke. Berarti Tuhan Kristen itu 3 in 1 gitu? Kan 3 in 1 tuh ya kamu, Allah, Muhammad, dan Nur Muhammad tuh 3 in 1. Orang Kristen itu yang kami sembah itu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu artinya Bapa, Firman, dan Roh adalah satu hakikat di dalam satu hakikat, yaitu Allah. Bisa dipahami ya? Saya kasih contoh gambaran gini sama kamu dengan bahasa sederhana ya. Sederhana aja. Kamu itu manusia. Namamu Alessandro Donado, gitu ya. Tubuhmu, pikiranmu, jiwamu, dan rohmu itu 3 yang berbeda. Tubuhmu dengan pikiranmu beda. Pikiranmu dengan rohmu beda. Tapi tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu juga tidak bisa dipisahkan. Itu satu. Kalau pikiranmu tidak ada dalam dirimu, kamu bukan manusia. Kalau rohmu tidak ada padamu, kamu juga bukan manusia. Kalau tubuhmu tidak ada, kamu juga bukan manusia. Jadi manusianya Alejandro itu memiliki 3 realita. Tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu. Jadi Allah kami itu dia adalah Bapa, Firman, dan Roh. Bisa? Jadi kalau kau katakan bahwa Allah kami itu 3, maka saya katakan Alejandro 3. Tapi kalau kau tidak setuju bahwa Alejandro 3, tapi Alejandro adalah 1, maka kau harus setuju bahwa Allah kami itu juga Esa 1. Paham? Host. Ya, host. Sebenarnya saya bukan menyinggung Kristen ya. Kalau bagi logika saya, biarpun gimana penjelasan host ini, kalau memang Yesus ya Yesus, Tuhan ya Tuhan, manusia yang manusia, nggak mungkin dong disusui Maria Tuhan. Nggak ada. Oke, berarti bentar. Berarti kamu nggak simak tadi penjelasan di awal. Tuhan itu, dengarin. Tuhan itu gelar jabatan. Jabatan itu jabatan. Yang dikandung oleh Maria itu inkarnasi firman. Tuhan itu adalah jabatan. Contoh, seorang ibu mengandung anak. Anak di dalam rahimnya itu disebut seorang pangeran atau raja. Tapi bukan raja yang dikandung, manusianya yang dikandung dalam rahim. Raja itu gelar jabatan kepenguasaan. Jadi Yesus itu yang dikandung tubuh insaninya. Bukan Tuhan yang dikandung. Tuhan itu gelar kepada Yesus Kristus, jabatan kepenguasaan. Kamu keparas itu.
Nggak paham? Ini aku bacain. Sebentar, Sando. Sebentar nih aku bacain nih. Nggak butuh penjelasannya kayak gitu. Bang Hos. Ya. Kumohon sadarlah Bang, sadarlah dunia. Sadarlah dari Kristen. Apa mau disadari? Sadar aja Abang. Nggak mungkin dong disusui sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, disusuinya Tuhan. Nggak mungkin dong. Nih aku bacain. Aku bacain. Berarti kamu udah salah. Dengar sebentar Pak John. Jadi kamu kembali tidak memahami yang kita jelaskan. Yang menetek sama Maria itu Tuhan Yesus, bukan Allah Bapa di surga. Ya. Dan bagi orang Kristen, hal yang wajar kalau Yesus dalam hakikat manusia itu dia melakukan aktivitas seperti itu demikian. Gak apa-apa. Karena dia benar-benar manusia. Tapi dia bukan Allah Bapa Sang Pencipta yang jadi manusia, bukan. Firman-Nya Allah Bapa menjadi manusia. Oke? Tapi kalau seandainya Yesus, berarti ya, kalau seandainya dia netek sama anak kecil, itu bahaya. Netek sama mantan istri itu bahaya. Apalagi sama budak-budak. Itu bahaya, nggak boleh. Oh, tos. Nah, paham toh? Wajar. Jadi justru gini. Nah ya, nggak masalah. Bagi orang Kristen, Yesus itu yang adalah Tuhan kami memang pernah dapat ASI dari mamanya. Tapi Allah Bapa kami tidak. Kami bedakan Tuhan Allah, Bapa di surga dengan Tuhan Yesus dibedakan. Oh, masih beda. Memang beda. Itu ngerti nih gelar Tuhan. Kamu ngerti nggak gelar Tuhan dengan gelar Allah beda, bro. Kalau kamu Tuhan sama Allah tuh sama. Kalau di Kristen tuh Tuhan tuh merujuk pada kekuasaan. Kalau Allah tuh bersifat keilahian. Jangan disamakan Allah Tuhan itu hakikat. Allah itu genus hakikat. Jadi Yesus itu punya dua hakikat, ilahi dan insani. Dia punya gelar satu, yaitu Tuhan. Gelar ketuhanannya ini didapat karena dia Mesias atau Kristus. Kristus itu artinya penguasa surga dan bumi. Kamu baca Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah gelar ketuhanannya. Dia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Tuhan. Allah itu hakikatnya, jenisnya. Kalau di dalam Quranmu memang nggak bisa dibedain. Karena Allah itu nama buat kamu, sedangkan di Alkitab tidak. Di Alkitab Allah itu adalah jenis makhluknya, yaitu hakikatnya, esensinya, hakikatnya itu loh. Kayak kita itu hakikatnya human being-nya itu loh. Tahu nggak? Being-nya, hakikatnya kita tuh manusia. Yesus bukan, Yesus itu hakikatnya Allah. Itu yang harus kamu pahami, bedakan ilah dengan Rob. Kamu nggak bisa bedakan ilah sama Rob. Oke, sekarang saya tanya sama kamu di surah 4 ayat 171. Saya tanya sama kamu di surah 4 ayat 171 dikatakan Isa Al-Masih itu adalah kalimatuhu alqaha ila Maryama wal ruhu minhu. Sekarang kamu jelaskan kenapa Isa itu adalah firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh Allah itu sendiri. Kamu jelaskan. Ya memang utusan Allah. Bukan. Kamu baca nggak surah 4 171, Isa Al-Masih itu adalah kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhu minhu. Kalimatnya Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh Allah. Dan gelar daripada Isa adalah kalimatullah dan rohullah. Sekarang kamu jelaskan, bagaimana kalimatullah itu turun dari surga ke dalam rahim Maryam? Kan Anda tahu juga apa maksudnya itu. Jelasin. Sekarang saya tanya, kalimat Allah itu di dalam diri Allah apa enggak? Bukan di dalam diri Allah itu. Itu adalah kalau jadi kalimatnya Allah itu enggak di dalam diri Allah. Allah. Enggak. Kalimat Allah itu loh, bukan keluar dari dalam dirinya Allah. Oh, berarti Allah mau bisu, enggak bisa ngomong. Utusan Allah. Nah. Iya, kamu baca enggak surah 4 ayat 171? Baca nggak kamu surah An-Nisa 171? Isa Al-Masih itu ada kalimatuhu alqaha ila Maryama wal ruhu minhu, dan gelarnya adalah kalimatullah dan rohullah. Kamu jelaskan kenapa Isa itu gelarnya adalah firman Allah dan roh Allah. Kamu jelaskan sama saya kenapa Isa Al-Masih adalah kalimatnya Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Itu Nabi Isa adalah nabi utusan Allah. Kamu terangin kalimatnya. Ono sing pinter apa ora toh? Di sini dikatakan lihat baca aduh. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam
dan roh darinya. Ya, jadi Isa putra Maryam yang kalian samakan dengan Yesus itu adalah kalimat Allah dan roh dari Allah. Kata dalam kurung di sini itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Dan apa yang ada di dalam Maryam 171 An-Nisa 171 itu sejalan dengan hadis. Hadis Sahih Muslim nomor hadis Anas bin Malik. Ya, hadis Sahih Muslim begini. Dikatakan begini ya. Dengarkan. Dan bersaksi, lihat ya, bahwa Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Jadi An-Nisa 171 itu sejalan dengan hadis Sahih Muslim 41 dan sejalan juga dengan Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ahmad. Ini ya. Ini hadisnya. Jadi sekarang yang harus dipahami oleh orang Muslim adalah kalau Isa itu adalah kalimah Allah dan ruh dari Allah, pertanyaannya, apakah kalimah dan ruh itu ciptaan? Silakan. Silakan dijawab, bro. Oke bang, oke. Aku mau tanya lagi nih bang nih. Lo kau ditanya. Jawab dulu, belajar juga nih bang. Soalnya. Kan gantian. Jadi gini kan, kamu menolak Yesus sebagai firman Allah jadi manusia. Kita coba membuat paralelismenya dengan ajaranmu bahwa di dalam kitabmu Isa yang kau samakan dengan Yesus. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita daripada tim apologetik Kristen. Luar biasa bukan? Ada banyak hal yang memang mereka ingin samakan terkait soal Yesus dan Isa dan seluk-beluk terkait dengan itu. Bahkan secara para nabi-nabi pun mereka pengen samakan semua. Hal ini merupakan bagian untuk meluruskan yang dilakukan oleh para apologetik Kristen. Sampai kapanpun tidak bisa disamakan. Berbeda bukan berarti kita tidak bisa duduk bareng, ya kan? Tapi soal isi Alkitab dan Quran itu berbeda, tidak bisa sama. Namanya juga kitab keyakinan dua agama berbeda, isinya juga berbeda. Kalau misalnya pun ada pemanggilan yang agak sama, tapi mungkin silsilahnya berbeda. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal yang tak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dan teman-teman dengar ulang kalau mau supaya lebih cerdas. Apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen merupakan bagian untuk meluruskan pemahaman umat muslim selama ini yang mungkin mereka tidak pahami, atau mungkin mereka dengar, atau mungkin mereka tahu, tapi bukan dari literatur yang bertanggung jawab. Karena Isa menurut Quran itu pun berbeda jauh dengan Yesus dalam Alkitab. Bahkan silsilah-silsilahnya. Maka apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen itu merupakan bagian untuk mencerdaskan teman-teman. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputar itu juga. Artinya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Ada sesuatu hal yang harus teman-teman cari tahu sebelum mengklaim segala sesuatu. Jangan modal ngapal. Karena kamu ngapal yang salah, itu bisa fatal. Begitu ya. Sekarang ini zaman internet, bisa lebih pintar, bisa lebih cerdas, bisa lebih mengetahui banyak hal. Kalau buka YouTube, cari di Google, semua bisa dipakai untuk untuk belajar begitu. Nah, kalau Anda pengen mempelajari kekristenan, ya jelas Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat secara umat manusia, tidak bisa dibantah. Hal itu tidak butuh pengakuan umat manusia lain, tetapi Yesus tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman, tapi kalau teman-teman pengen menyamakan segala sesuatu, itu tidak bisa, teman-teman ya. Semoga kita dicerdaskan, semoga kita ditambahkan wawasan. Ingat, satu tujuan kami, Kristus Juru Selamat umat manusia, itu datang untuk kita, umat berdosa, dari golongan apapun, latar belakang apapun, dia mau untuk menyelamatkan kita karena kasihnya. Sampai di sini bisa teman-teman, jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.